Yuk, kita belajar lagi. Bagaimana passion itu terbentuk? Nah, kalian kan mungkin nanti heran, kok bisa ya Pak passion saya di situ? Coba dicek. Ada beberapa alasan. Yang pertama, bisa saja passion itu terbentuk dari kesan pertama yang begitu menggoda. Di situ saya contohkan, misalnya anak-anak waktu TK ikut lomba gambar. Dia merasa gambarnya jelek, tiba-tiba juara. Senang sekali dia, terus dia merasa, wah, saya ternyata bisa gambar saya diakui, dia muncul kesenangannya pada gambar. Itu kesan pertama. Ini nanti boleh juga dibalik, dipakai strategi gimana sih biar anak-anak dalam pendidikan ini punya passion terhadap hal-hal yang baik. Buat kesan pertama yang menyenangkan menurut mereka tentang hal-hal yang baik tadi. Jadi jangan yang ngeri-ngeri, jangan yang susah-susah. Cari yang membuat mereka terkesan ingin masuk lebih dalam, ya seperti gambar tadi. Padahal mungkin gurunya tahu sih gambarnya nggak terlalu bagus, tapi begitu dipuji, wah kamu pinter sekali ya, seusia ibu nggak bisa gambar kayak gini. Kalau ibu dulu jauh lebih bagus. Tapi kan yang terakhir tidak diucapkan. Anaknya seneng kan, berarti saya punya bakat ini, berarti saya pinter gambar ini. Wah, dia terus gambar terus. Lama-lama muncul passion, dia mengalokasikan waktu, tenaga, mungkin biaya untuk gambar. Jadi itu asal pertama, bisa seperti ini. Yang kedua, bisa sebenarnya kesannya biasa-biasa sih. Sekedar ingin tahu awalnya. Tapi kok tambah menarik, tambah menarik. Nah, ini ketertarikan yang terus meningkat. Mungkin ada yang awalnya ikut ngaji filsafat, awalnya bingung, tapi terpaksa diajak teman ke sini. Ngerti sedikit, menarik juga ya. Terus besoknya nambah sedikit lagi, lumayan juga ya. Lama-lama bisa muncul passion. Ini efek dari pembiasaan yang terus-menerus, ya lama-lama istimewanya kelihatan. Passionnya muncul. Ini kalau cinta itu orang Jawa menyebut tresno kuwi jalaran saka kulino. Awalnya kelihatan biasa-biasa, tapi lama-lama boleh juga ya. Lama-lama ternyata luar biasa ya lama-lama. Passion mirip seperti itu. Awalnya mungkin kalian biasa, tapi lama-lama muncul ketertarikan, tambah ngerti istimewanya, tambah kamu tertarik. Jiwamu akhirnya terdorong ke situ. Itu ciri kedua. Jadi akar kedua passion itu terbentuk ketertarikan yang muncul secara bertahap. Ciri ketiga, ada kalanya passion juga muncul ketika seseorang mampu menjawab tantangan. Jadi ketika dia bisa menjawab tantangan, wah, dia tambah senang, ingin ditantang lagi. Disuruh dosennya bikin tulisan, ternyata bisa. Dimuat di jurnal lagi, kamu tambah bangga. Pengen nulis lagi ya. Lama-lama passion menulismu muncul. Bikin postingan di Facebook tulisan. Biasanya tidak ada yang nge-like, maka passionmu tidak muncul. Begitu nulis apa? Banyak yang suka, banyak yang komen. Kamu senang, besok mesti nulis lagi. Di komen lagi, orang pada komentar. Kamu tambah senang, tambah lama, tambah senang. Akhirnya passion menulismu muncul. Jadi ini nanti banyak berhubungan dengan circle, dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan situasi sekelilingmu. Makanya cari circle, cari arena yang mendukung passionmu atau arena yang kamu inginkan muncul passion sesuai idealmu. Kalau kalian ingin
Pak saya itu misalnya ya kalau ngaji kok agak males sekarang ya Pak. Passionnya kok tidak muncul-muncul ya Pak. Coba cari circle orang-orang atau teman-teman yang rajin ngaji. Mungkin lama-lama kamu tertarik. Atau cari tantangan-tantangan yang berhubungan dengan ngaji. Nanti kalau kamu bisa menaklukkan, mungkin kamu muncul passion. Itu jalan ketiga untuk melahirkan passion. Jalan keempat, ini seperti tadi ya, pengaruh lingkungan dan sosial. Saya senang membaca. Oh ya kok ternyata lingkungan saya dekat perpustakaan. Orang tua saya jualan buku. Oh, ya sudah. Akhirnya apa? Muncul passion lebih dalam tentang membaca. Pengaruh lingkungan dan dukungan sosial. Yang selanjutnya, bagaimana passion terbentuk? Keterlibatan yang emosional. Jadi kamu melakukan aktivitas yang itu sangat mengesankanmu. Ternyata begini ya ngaji filsafat itu. Menarik juga ya filsafat itu. Terus kamu belajar, akhirnya kamu sekarang punya passion kepada filsafat. Mungkin kamu nonton drama Korea misalnya. Kamu terpesona, kamu ini luar biasa ya. Ceritanya menyentuh sekali, rasanya kok asik sekali. Lama-lama ya. Akhirnya apa-apa yang Korea kamu passion, kamu rela kehilangan uang, kamu rela kehilangan waktu, kamu rela kehilangan tenaga. Hanya untuk menamatkan drama Korea. Itu karena awalnya kamu terkesan terus sekarang ketagihan. Diawali dari keterlibatan emosional. Atau makna pribadi. Makna pribadi itu ya dari maknamu terhadap hidup ternyata cocok dengan lapangannya. Menurut saya lingkungan itu sangat penting untuk kita lestarikan. Kok yang tidaklah kamu kerjanya di bagian lingkungan misalnya. Itu cocok, nyambung. Pasti passion sudah. Sejak awal pemaknaannya memang begitu. Oke, jadi seperti itulah passion itu muncul. Maka teman-teman coba dicek ya. Kalau ada yang tanya, kenapa Pak kok saya passion saya begini? Itu pasti akarnya salah satu yang kita jelaskan tadi. Dari mana sumbernya? Bisa dari kesan pertama, bisa dari pengalaman, bisa dari pengaruh masyarakat, bisa juga dari makna-makna cara pandang mindset kita, makna pribadi kita. Dari situlah passion itu muncul. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita cek ya, passionnya apa. Nanti pulang dari sini silahkan masing-masing jawab hal-hal ini. Coba ya, kalau orang ingin tahu passion saya apa. Yang pertama jalannya adalah refleksi diri. Refleksi itu berarti merenung. Coba kita cek, bila perlu kembali ke masa lalu, masa kita kecil, apa sih momen-momen yang membahagiakan kita sejak kecil dulu. Itu nanti mungkin dari situ ketemu, ternyata passion saya ini. Apa seneng waktu diajak ke stadion lapangan bola? Apa seneng waktu diajak nonton film? Apa senangnya itu waktu diajak ke sekolah belajar? Apa senangnya waktu diajak ke masjid? Itu coba kita cek. Dari situ mungkin kita bisa ketemu sebenarnya passion saya itu ini. Kalau melihat sejarah saya masa kecil. Jadi ini cara pertama. Bagi yang merasa, Pak saya tidak tahu Pak passion saya apa, ya cobalah kamu ingat-ingat sejarah hidupmu. Yang paling menggembirakan waktu kamu kecil, waktu ngapain? Waktu disangoni Pak, dikasih duit.
Jangan-jangan sejak kecil passionmu ya memang duit. Apa-apa yang penting ono duitnya, ayolah gitu. Nah, itu refleksi namanya. Jalan pertama. Jalan kedua, eksplorasi. Kalau ini agak luas caranya. Jadi mencoba hal-hal yang baru. Saya melakukan ini, ternyata tidak nyaman. Saya melakukan itu, ternyata tidak nyaman juga, tidak enak. Nanti lama-lama, ini saya senang yang seperti ini. Kemungkinan passionmu di situ. Jadi ada kalanya pakai refleksi, ada kalanya pakai eksplorasi. Kalau refleksi, setback ke belakang, merenung masa kecil kita mana yang paling membahagiakan. Kalau eksplorasi, kita mencoba. Dalam hal apa saja boleh dicoba, bidang apa saja, sosial kah, budaya kah, bahkan bila perlu agama kah. Mungkin di antara banyak amalan-amalan kita ada yang, wah kalau saya yang amalan seperti ini cocok Pak, nyaman Pak saya. Sholat malam saya berat Pak, tapi kalau puasa enak saya, kalau makan tidak terlalu itu sih, tapi kalau tidur saya misalnya. Nah ini namanya coba kamu cari, kamu gali, kamu lebih passion kemana? Dengan cara eksplorasi. Terus lanjut. Perhatikan hal-hal yang membuat kita bisa lupa waktu karena senang. Hal yang kita suka itu kadang-kadang kan kita tidak peduli sudah. Sudah malam kalau sudah asik. Mungkin passionnya main game. Malam pun tidak apa-apa. Lanjut saja sampai subuh juga ayo. Passionnya musik, ya main musik mungkin genjreng-genjreng sampai subuh juga sanggup, ayo. Jadi ini hal-hal kira-kira apa sih yang membuatmu bisa lupa waktu? Dalam tanda petik ya, dalam konotasi mungkin dibayangkan saja, ya. Apa ya yang kira-kira saya bisa sampai lupa waktu harusnya melakukan ini tapi kelewatan. Karena asiknya melakukan ini. Coba kalian cek dirimu. Kalau itu juga sulit, mungkin penting juga kita dengarkan umpan balik temanmu. Kadang-kadang kita tidak tahu, teman kita yang tahu. Wah, kamu itu sebenarnya punya bakat jadi orator loh. Kita tidak tahu. Buktinya apa? Kamu sejak pagi sampai sore gini ngomong terus cerewet terus misalnya. Nah, kita tidak sadar, kita tidak tahu. Teman kita yang tahu. Wah, kamu bakat jadi ulama kelihatannya. Kamu urusan agama pinter sekali sih. Meskipun kamu merasa tidak bisa, tapi saya tahu kamu jauh lebih dari saya. Nah, itu teman kita bisa tahu lebih banyak yang kita tidak sadar. Jadi bisa saja nanti saling ngasih feedback. Saya menurutmu, aku itu kira-kira menonjolnya bagian apa ya? Yang menurutmu kamu tiap hari bareng saya, itu istimewa saya apa sih kira-kira? Saya kelihatan nyaman itu kalau pas ngapain misalnya. Untuk hal yang eksistensial ya, bukan hal yang simpel-simpel. Oh, kamu nyaman sekali kalau pas ditraktir makan misalnya, bukan itu. Tapi yang ada hubungannya dengan eksistensimu. Jadi keberadaan. Baik, bisa. Jadi saling ngasih feedback, saling ngasih umpan balik dengan teman. Lanjut. Cara untuk tahu passion kita juga coba tanya apa yang kalian mau melakukannya meskipun gratis, tidak dibayar. Atau tidak ada imbalan apa-apa. Biasanya kalau passion itu ayo saja. Mungkin ada yang passionnya otomotif. Disuruh otak-atik motor sama temannya, ayo saja. Kenapa? Padahal temennya tidak punya uang, tidak apa-apa. Seneng saya kalau adik motor gini. Berarti passionmu di situ. Mungkin ada yang passionnya jahit menjahit, mungkin ada yang passionnya urusan elektronik, laptop, HP itu. Seneng sekali main HP-nya temennya yang rusak terus dibenerin, tidak dibayar, tidak apa-apa. Seneng saya main-main gini. Nah, itu kemungkinan passionmu di situ. Atau kebalikannya, melakukan sesuatu hanya nggak dibayar sih, harus bayar. Mahal pun saya mau. Itu kemungkinan passionmu di situ. Terus, kalau itu juga masih belum ketemu,
Coba ya, cek diri kita, cek emosi kita. Kita itu semangat sekali, emosi kita tergerak kalau membicarakan atau memikirkan apa. Kemungkinan di situ passion kita. Kalau membicarakan tentang alam, Pak, saya semangat sekali. Kemungkinan passionnya memang berhubungan dengan alam. Kalau membicarakan tentang hantu-hantu, Pak, itu nguatiri itu. Passionmu yang horor-horor mungkin. Ya enggak apa-apa, mungkin kamu nanti jadi novelis cerita-cerita horor misalnya. Jadi ya, apa yang membuatmu paling tergerak? Kalau membicarakan masak-memasak, saya selalu senang, Pak. Mungkin ada yang putri-putri, nah, mungkin passionnya di situ. Baik. Terus coba lihat antara idealisme kita dengan minat kita. Jadi biasanya minat itu lahir dari idealisme. Orang punya idealisme apa, biasanya passionnya tidak jauh-jauh dari situ. Orang punya idealisme konservasi alam, ya passionnya tidak jauh-jauh dari alam. Orang punya idealisme pembebasan, ya passionnya seputar itu. Jadi passion itu berhubungan dengan nilai yang kita yakini. Kalau semuanya masih sulit, tidak ketemu, Pak, sejak tadi passion saya apa, ditulis saja sekarang. Sederhana, kamu awali dengan yang saya sukai itu apa saja sih? Yang saya inginkan apa saja? Kalau kamu sudah mendaftar ini, pilihlah salah satu yang paling dalam. Nah, parameternya yang sebelumnya. Mana yang mau kamu lakukan sepenuh hati meskipun tanpa dibayar. Mana yang kamu mau meskipun sulit-sulit harus kamu lakukan juga, nanti kamu tandai. Kemungkinan itulah passionmu. Jadi inilah cara-cara untuk mengetahui passion. Baik ya, itu pengantarnya. Paling tidak teman-teman sekarang tahu ya tekniknya menyikapi atau mengetahui passion. Nah, selanjutnya kita mulai berpikirnya. Kita mulai dengan teori-teori filosofi-filosofinya. Karena ini ngaji filsafat, harus ada filosofinya. Yang pertama kita akan belajar tentang model passion. Jadi ada teori 2 model passion. Yang pertama namanya harmonious passion, yang kedua namanya obsessive passion. Ini teori dari tokoh psikologi namanya Robert Vallieren. Belajar ya, seperti apa harmonius, seperti apa obsesif. Tapi ambil nafas dulu karena ini mulai rumit. Ya. Kita lihat sekarang. Yang harmonius. Harmonius ini yang positif. Ini passion yang seimbang, yang sehat, yang bisa kita kontrol, yang membahagiakan dan tidak mengganggu aspek-aspek hidup yang lain. Ini namanya harmonious passion. Kita kan biasanya punya passion pada salah satu aspek hidup kita. Sementara aspek hidup kita banyak. Nah, di antara cirinya harmonious passion itu, passion kita tadi tidak mengganggu aspek hidup yang lain. Saya suka olahraga, Pak, misalnya. Ya, enggak apa-apa sih kalian ikuti passion olahragamu. Kalau kamu mengikutinya tanpa merusak aspek hidup yang lain, itulah harmonious passion. Tapi kalau kamu karena saking rajinnya olahraga sampai lupa makan, sampai lu kemudian sakit, itu namanya bukan harmonious passion.
Jadi harmonious passion itu kita punya passion yang baik, yang sehat, yang bisa kita kontrol, yang dia membahagiakan tapi sekaligus tidak mengganggu aspek hidup yang lain. Kalau hidupmu terganggu gara-gara passionmu, wah gara-gara main game ini, passion saya kan game Pak, tapi akhirnya saya malam tidak pernah tidur Pak. Kalau siang kan harus kuliah Pak, tugasnya dosen itu, wah puyeng saya Pak. Nah, kalau main game saya betah Pak sampai malam misalnya. Akhirnya kuliahnya keteteran, tugasnya dosen tidak dikerjakan, kesehatanmu kacau, ini berarti bukan harmonius. Nanti mungkin masuk yang kedua, yaitu obsessive passion. Cirinya apa harmonius itu? Yang pertama karena memang cinta. Bukan karena ada tekanan atau kewajiban. Ya kalau masih tertekan, masih menganggap itu kewajiban, sebenarnya belum passion. Itu cirinya harmonious passion. Ciri kedua, tidak mengambil porsi terlalu banyak atas waktu dan energi. Sehingga bidang hidup yang lain tetap aman. Seneng ya seneng, passion ya passion. Tapi kan itu salah satu sisi hidup kita. Sementara sisi yang lain banyak. Jadi dia tidak mendominasi. Ruang untuk belajar tetap ada, ruang untuk makan tetap ada, ruang untuk kesehatan masih ada, ruang untuk ibadah masih ada. Tidak ada yang terganggu. Ini namanya harmonious passion. Ciri ketiga, mengarah pada kesejahteraan, pertumbuhan pribadi, dan hubungan yang positif dengan orang lain. Membuat kita bahagia, sejahtera, kualitas diri kita meningkat, hubungan dengan orang lain tetap positif, tidak hancur. Karena ada itu banyak orang yang misalnya ngeritik anak-anak muda hari ini yang sekarang mulai asosial, asik dengan gadgetnya. Karena passionnya ada pada gadgetnya. Akhirnya terlalu asik dengan gadget, sosial skillnya jadi luntur. Hidup sosialnya hancur. Tidak kenal tetangga kanan kiri, tidak bisa bekerja sama. Lupa dengan adab sopan santun karena terlalu asik dengan gadgetnya. Nah ini yang jadi masalah kalau seperti ini. Berarti apa? Sifatnya tidak positif karena merusak hubungan, pertumbuhan sosialnya juga terhambat. Jadi ini ciri ketiga. Coba dicek ya teman-teman, kesenangan hidupmu yang paling kamu senangi tadi itu mengacaukan ritme hidupmu yang lain atau tidak. Kalau tidak, itulah harmonious passion. Jadi passion yang bisa harmoni dengan aspek hidup kita yang lain. Kemudian memang ketika passion itu kita hidupkan, kita puas dan bahagia, tapi tetap seimbang. Kita sadar tugas dan tanggung jawab hidup yang lain. Karena hidup kita itu kan multidimensi. Makanya teman-teman jangan suka mendramatisir hidupmu, apalagi melakukan generalisasi apakah itu kesuksesan atau kegagalan. Hidup kita itu multidimensi. Gagal di satu aspek hidup tidak berarti gagal di semua aspek kehidupan. Kuliah gagal misalnya, masih banyak sisi hidup yang lain. Kalian mungkin masih punya banyak kesempatan. Saya sering kalau dicurhati teman-teman yang masih muda itu, Pak bisa begini enggak Pak? Saya boleh begini enggak Pak? Usiamu berapa? 20-an sekian, usiamu masih panjang, coba sajalah semua yang kamu inginkan. Kenapa? Masih ada sangat banyak kesempatan. Bahkan seandainya gagal di yang kamu coba, masih banyak sisi hidupmu yang lain. Jadi, Pak studi saya gagal Pak. Kamu masih muda, ya studi lagi saja. Kelihatannya saya tidak bakat Pak untuk studi. Ya sudah cari bidang yang lain yang kamu merasa bakat. Masih banyak bidang hidup kita yang lain. Jadi kita sering mendramatisir gagal di satu aspek dianggap gagal di semua aspek hidup. Enggak. Baik. Nah,
harmonius. Semua aspek tidak terganggu meskipun kita punya satu passion di satu sisi hidup kita. Ini model pertama, passion. Dari dual model passion Robert Vallieren tadi. Ya di situ ada contoh orang yang melukis misalnya, dia sangat cinta sih seni, tapi ya dia tetap menjaga kehidupan sosial, karirnya tetap jalan, mentalnya tetap sehat. Ini namanya harmonious passion. Lanjut. Ada namanya obsessive passion. Kalau ini kebalikannya. Passion yang dilampiaskan secara berlebihan. Jadi mentang-mentang passion terus tidak ngerti remnya. Orang menyebutnya obsesif. Jadi kayak orang terobsesi. Cirinya apa sih obsesif passion itu? Yang pertama, passion itu mendominasi keseluruhan hidupnya, sehingga kemudian mengorbankan aspek hidupnya yang lain. Iya benar sih, passionmu bagus, kamu senang membaca, passionmu membaca. Tapi ya tidak berarti 24 jam kamu moco terus. Lah makanmu kapan, kesehatanmu bagaimana? Lah dunia sosialmu bagaimana? Kamu tidak ketemu teman, tidak punya saudara, tidak punya teman. Ini namanya obsessive passion. Pak, bulan ini itu Pak, saya targetnya 40 buku Pak, ini baru dapat 2 Pak, jadi saya harus baca. Iya, saya tahu kamu passionmu di situ. Tapi kalau kamu berlebihan seperti itu namanya terobsesi. Jadinya obsessive passion. Bahkan kalau levelnya obsesif, hal-hal yang baik pun jadi negatif. Jadi terobsesi, kan itu ada hadis itu ya dari Nabi yang terkenal sekali. Ada sahabat yang saya janji saya akan bangun malam terus, sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Yang satu janji, saya janji akan puasa terus tiap hari. Yang satu janji, saya janji pokoknya demi agama saya tidak akan nikah, pokoknya hidup demi agama terus. Jadi ini yang disebut berlebihan, kan terus ditegur oleh Nabi, ditegur oleh Rasulullah. Tidak begitu, saya saja Nabi, saya tidur juga bangun, saya puasa juga buka puasa, tidak kok puasa terus. Dan saya menikah. Jadi apapun yang berlebihan sering saya bilang pasti terus jadi negatif. Iya, itu passionmu, tapi kan juga jangan passion itu kemudian mendominasi semua bagian hidupmu. Jadi ada remnya, kalian juga harus sadar kapan harus berhenti memberi ruang pada sisi hidupmu yang lain. Ciri selanjutnya, biasanya orang ini terobsesi karena ketakutan kalau dia gagal atau kebutuhan validasi. Ingin diakui orang, ingin dipuji orang, ingin terus terobsesi akhirnya melakukan itu. Begitu ada orang muji kamu, ternyata kamu ini tekun sekali ya, rajin sekali ya. Tiap kali saya lihat kamu pas membaca, kamu merasa, berarti saya ini diakui kalau pas tekun membaca. Akhirnya kemana-mana kamu bawa buku, kamu pamerkan bahwa kamu tiap hari baca. Nah ini namanya butuh validasi. Kamu ingin dilihat orang, diakui orang, dipuji orang. Sehingga kamu tidak sadar terus terobsesi. Wah, kamu ternyata dermawan sekali ya. Wow, itu kamu terus merasa, wah iya ya berarti passion saya mungkin berbagi. Jadi terus kamu tidak hitungan, kalau ada apa-apa, ayo wis tak traktir, ayo wis tak nanti baru tanggal 11 uangmu habis. Itu pun kamu masih tidak apa-apa. Saya itu meskipun uang sedikit tetap sedekah saja, tetap berbagi saja. Kamu tidak berhitungan dirimu. Itu namanya obsesif. Meskipun itu passion, ya kamu sudah bablas. Kamu agak berlebihan di situ.
Mungkin alasannya mencari validasi dari orang lain. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, obsessive passion itu biasanya membuat orang stres. Harusnya passion itu menggembirakan, tapi ini terus jadi beban. Karena kalian menjalankannya secara tidak seimbang. Harusnya menggembirakan, kamu malah lelah. Karena passion. Kamu jadi tidak cerah lagi, tidak ceria lagi. Kamu berlebihan menjalankannya. Dan ciri yang keempat, obsessive passion itu ada rasa bersalah yang besar sekali kalau kamu berhenti atau menunda sebentar melakukannya. Wah, hari ini kok saya belum main game sama sekali ya. Berarti besok harus 2 kali lipat ini waktunya. Itu kamu sendiri yang begitu. Ini namanya obsessive passion. Jadi kamu terobsesi. Akhirnya jadi tidak sehat. Caramu menghidupkan passion. Kamu berlebihan sudah.